Wow, welcome back again with Mimin di channel Anime Viral. Kali ini sambil menunggu Boku no Hero season 5 rilis, Mimin akan buatin teori pertarungan bila Shoto Todoroki, anak dari Hero number 1 melawan Overhaul, sang pemimpin kelompok Yakuza. Apakah Shoto dapat menghasilkan pertarungan yang epik? Dan tentu saja si pemimpin klan Yakuza yang gak bakal nyerah gitu aja. So gimana serunya? Langsung aja kita bahas. Banyaknya hero dan villain yang kuat sama-sama dihadirkan di anime Boku no Hero My Academia. Dan di sekolahnya sendiri, yaitu di sekolah Yue yang bergengsi, beberapa siswa juga banyak yang sudah setara dengan pahlawan dan penjahat pro meski masih dalam pelatihan. Misalnya saja nih seperti Mirio Togata, bocah lelaki dengan permission quicknya, adalah salah satu pahlawan tersebut. Dan Shoto Todoroki, bocah es dan api, adalah murid lain yang bisa menyaingi para pahlawan di liga besar. Tapi bisakah Shoto menghadapi penjahat paling kuat dan bisa bertahan hidup seperti anggota Liga of Villain atau Yakuza? Shoto mungkin paling baik disandingkan dengan karakter villain Overhaul yang perkasa atau Kai Chisaki, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencoba dan menjatuhkan mafia itu. Dan sementara itu untuk Overhaul sendiri, dengan kepercayaan dirinya yang bisa menggunakan quicknya yang luar biasa untuk melawan musuh-musuhnya. Mari guys, kita cari tahu siapa yang bakalan menang dari dua karakter di anime Boku no Hero Academia ini. Pertama, kita kupas dahulu keterampilan dan kekuatan dari Overhaul. Overhaul memiliki quick dengan nama yang sama, yang agak mengingatkan Mimin pada alkimia dari Full Metal Alchemist, hanya saja tanpa lingkaran transmutasi misterius. Quicknya memungkinkan dia untuk mengatur ulang dan membentuk kembali materi dengan satu sentuhan sampai ke tingkat molekuler. Seringkali Overhaul menggunakan kemampuan ini untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat, bahkan menumbuhkan kembali seluruh anggota tubuh yang hilang untuk mempertahankan dirinya dalam pertarungan. Ya, kalau Mimin lihat kayak semacam kemampuan regenerasi gitu. Dan untuk kategori opsi pertahanannya, Overhaul dapat membentuk kembali tanah atau dinding atau apapun yang ukurannya cukup besar untuk membentuk penghalang atau untuk memblokir serangan musuh-musuhnya. Dan juga dengan kecepatan yang cukup tinggi juga, Overhaul juga bisa menyatukan tubuhnya dengan tubuh orang lain untuk menjadi lebih besar dan lebih kuat, seperti yang dia lakukan dalam duel terakhirnya melawan Izuku. Saat menyerang, Overhaul memiliki banyak pilihan. Dia bisa menyentuh lawannya dan meledakkannya berkeping-keping, seperti ketika dia membunuh penjahat Magne dari pinggang ke atas. Overhaul juga dapat membentuk kembali tanah atau item lain menjadi paku besar yang keras untuk menusuk musuhnya, atau membentuk kayak kolom-kolom gitu yang bisa bergerak cepat yang dapat menyerang musuh secara belak-belakan. Jika musuh Overhaul melontarkan serangan fisik ke arahnya, dia dapat menghancurkannya untuk meniadakannya atau bahkan mengubahnya menjadi musuh. Secara teori, misalnya dia dapat membentuk kembali formasi beton Cementos dan menyerang Cementos dengan mereka. Dan di atas itu semua, Overhaul memiliki pikiran kreatif yang bahkan lebih banyak akal dan kemampuan berpikir cepat daripada Shoto. Berikutnya, bagaimana dengan kemampuan dan kekuatan Shoto Todoroki? Yaps, Shoto Todoroki memiliki dua quick di dalam dirinya, dan itu bukanlah kebetulan. Ayahnya pahlawan api Endeavor memastikan untuk menikahi seorang wanita dengan quick S, yaitu Rai, sehingga quick mereka akan saling menyeimbangkan dalam diri anak mereka. Dan anak itu adalah Shoto. Sisi kiri Shoto memancarkan api kuat yang diwarisi dari ayahnya yang dapat menyaingi teknik One for All milik Izuku Midoriya. Dan bagian kanannya menciptakan es yang dapat dengan cepat menyelimuti seluruh medan perang dalam formasi es. Kedua sisi akan membebani tubuh Shoto, dengan setengah es menyebabkan radang dingin dan setengah api menyebabkan sengatan panas setelah terlalu banyak digunakan. Tetapi Shoto dapat mengganti quicknya untuk menghindari kerugian tersebut, seperti yang telah direncanakan oleh Endeavor. Quick Shoto bisa mengatur untuk dirinya sendiri. Dalam pertempuran, Shoto dengan cepat membuktikan dirinya sebagai siswa yang penuh dengan ambisi dan semangat juang yang tinggi. Dan dia punya lebih dari satu cara untuk menggapai impian dan ambisinya itu.
Dia sangat bertekad untuk menjadi nomor satu dan membuktikan dirinya lebih unggul dari ayahnya yang dibenci, dan bahkan berjuang keras untuk melampaui All Might sendiri, seperti yang coba dilakukan Katsuki Bakugo. Selain itu, Shoto tidak sepenuhnya mengandalkan kekerasan. Dia banyak akal dan bisa berpikir cerdik sendiri, seperti saat dia menancapkan jet betis T-nya Lida dengan formasi S kecil untuk mematikan quick T-nya selama pertempuran, atau ketika dia menggunakan uap peledak untuk membutakan musuhnya selama ujian lisensi pahlawan. Shoto dapat memblokir musuhnya dengan S dan membentuk penghalang, atau ia dapat membentuk landai yang mulus dan meluncur di sepanjang S-nya dengan kecepatan tinggi untuk bermanuver. Jika itu belum cukup, Shoto juga bisa menjebak musuhnya dalam formasi S atau menusuk mereka dengan paku. Sedangkan untuk bagian api, Shoto dapat dengan cepat meledakkan musuh-musuhnya dengan apinya yang ganas. Tetapi dia belum memiliki kendali penuh atas kemampuannya yang api ini, karena dia belum banyak berlatih dengan quick api miliknya guys. Oke lanjut. Pada musim keempatnya, Shoto mengandalkan sebagian besar esnya, tetapi setengah apinya mulai bisa dia kendalikan dan mulai dia menerima kemampuan apinya ini guys. Jadi siapa yang bakal menang antara Overhaul melawan Shoto Todoroki? Shoto kemungkinan besar akan memulai pertempuran spekulasi ini dengan cara yang seperti biasanya guys, dengan rentetan es di depan, serangan langsung dan tumpul yang dapat membanjiri sebagian besar musuhnya. Tapi musuhnya Overhaul bukanlah musuh yang biasa-biasa aja. Es Shoto adalah materi padat, dan itu berarti Overhaul bisa mengotak-atiknya dengan easy. Bahkan jika Overhaul benar-benar terperangkap nih di dalam esnya, dia bisa menyentuhnya dan quicknya akan dengan cepat memecah es sehingga dia bisa membebaskan dirinya sendiri. Tapi dia bisa berbuat lebih banyak lagi nih guys. Si Overhaul bisa aja membentuk kembali es Shoto dan mengirimkan formasi runcingnya kembali ke Shoto yang akan membalas dengan lebih banyak es atau apinya si Shoto ini. Kedua petarung ini mungkin akan impas ya untuk sementara waktu, tetapi Shoto mungkin akan menjadi orang yang lebih cepat lelah dan kehabisan stamina. Dan bahkan jika kedua petarung saling menyerang, Overhaul akan mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Shoto tidak memiliki pilihan penyembuhan yang besar guys. Dia memang memiliki balsam di tangannya, tapi itu tidaklah cukup. Overhaul akan terus membalikkan es Shoto padanya, dan jika Shoto memutuskan untuk bertarung hanya dengan api, maka Overhaul akan mulai menggunakan tanah sebagai gantinya, membuat dinding untuk menampung api Shoto dan membuat paku untuk merusak Shoto. Dan akhirnya Overhaul akan berhasil menempatkan pukulan kritisnya dan mendaratkannya kepada Shoto hingga Overhaul memenangkan pertandingan ini. Oke guys, itu tadi pembahasan bila Overhaul melawan Todoroki siapa yang bakalan menang. Ya walaupun belum tentu juga Shoto kalah atau bisa juga imbang di antara dua karakter pro ini guys. Buat yang fans Shoto Todoroki jangan berkecil hati kalau teori ini dari pihak pahlawan yang kalah. Teori ini Mimin buat hanya berdasarkan pribadi aja, jadi santuy guys, jangan emosi. Hehehe. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.